seperti yang dijelaskan oleh saudara moderator Mas Agi bahwa nanti penjelasan pembahasan terkait dengan pengelolaan jurnal ini akan dibagi menjadi beberapa seri. Ya, seri pertama nanti minggu yang lalu adalah instalasi. Seri kedua adalah ini judulnya saya ambil adalah mengenal Open Journal System lebih dalam. Tapi yang menjadi fokus adalah sebenarnya adalah setup websitenya atau setup tampilan dari OJS 3. Minggu depan insya Allah terkait dengan manajemen artikel ya di OJS 3 dari submit sampai publish ya penerbitan. Dan mungkin keempat ya persiapan akreditasi, indeksasi dan sebagainya. Ini sedang kami susun ya kurikulumnya dan pematerinya. Oke, kita mulai. Ini biodata saya yang tadi sudah dijelaskan oleh pemateri. Saya sebelum masuk ke materi OJS 3, itu tentunya kita harus mengetahui apa itu OJS. Saya sendiri bergelut di dunia perjurnalan itu kalau nggak salah tahun 2013 ya. Saat itu saya masih jadi dosen baru di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Saat itu namanya masih Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom ya. Dan saya belum tahu apa itu jurnal, apa itu Open Journal System, dan dari situlah saya mulai untuk belajar secara mandiri. Dan di awal di jurnal kami Infodal itu kita menggunakan platform OJS versi 2 waktu itu, dan alhamdulillah sekarang udah migrasi menjadi OJS versi 3. Apa itu OJS? Ini adalah tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Mas Agi. Ini adalah sebuah platform yang sifatnya adalah open source yang digunakan untuk manajemen dan publikasi artikel ilmiah pada jurnal yang dikelola secara elektronis ya atau online. Jadi pengelolaan jurnal yang dikelola secara elektronis ini kata kuncinya. Sebenarnya sebelum nama OJS tenar di Indonesia, kebanyakan pengelolaan jurnal itu adalah konvensional ya, dalam versi cetak ya. Semuanya serba konvensional karena mungkin teknologinya belum sampai atau belum semaju sekarang ini teknologi IT, kemudian platformnya juga OJS ini berkembang belum lama ini, belum ada platform yang mendukung untuk dikelola secara elektronis. Dan banyak manfaatnya sebenarnya dari perubahan paradigma dari pengelolaan jurnal secara cetak menjadi secara elektronis. Ini salah satu platform yang digunakan ini adalah Open Journal System. Ini salah satu karena yang saya tahu ini bukan hanya satu-satunya platform yang bisa digunakan. Ada beberapa platform yang bisa digunakan. Cuma di Indonesia terkenalnya dan boomingnya ini memang pakai OJS. Kalau Bapak Ibu lihat sendiri, kalau Bapak buka jurnal-jurnal orang lain di luar negeri, belum tentu mereka menggunakan platform OJS. Tapi kalau OJS biasanya di bagian footer itu ada identitas ya, ada apa istilahnya, identitas OJS yang memang tidak boleh kita buang karena itu kepemilikan copyright dari si pengembang OJS. Dan kelihatan sebenarnya tampilan dari OJS ketika kita registrasi, kita masuk itu bagi pengelola jurnal atau bagi kita yang sering submit jurnal artikel di jurnal yang berplatform OJS itu lingkungan kerjanya bisa kita ketahui. Tapi bagi yang menggunakan platform selain OJS mungkin ada, dan kebanyakan memang di luar ya, di Indonesia banyak OJS. Kemudian di OJS sendiri itu mengcover semua aspek yang terkait dengan pengelolaan jurnal ya, mulai dari proses submission, proses peer review, editing, publication, archiving, sampai indexing itu di cover semua oleh OJS ini. Ya, jadi semua tugas-tugas dalam pengelolaan jurnal itu sudah bisa dikerjakan di Open Journal System. Tadi saya singgung sedikit terkait dengan paradigma perubahan dari pengelolaan jurnal secara cetak atau konvensional ke
jurnal secara elektronis. Ini banyak sekali manfaatnya. Bapak Ibu bisa merasakan sendiri sebagai peneliti lah, sebagai dosen. Ketika pengelola jurnal itu sudah dilakukan secara elektronis, secara online, maka kita akan mudah untuk mencari jurnal untuk publikasi penelitian kita. Kita tinggal searching atau mungkin kita bisa mencari di Sinta ya di Indonesia, karena di Indonesia sudah istilahnya ada di Sinta sudah klasifikasikan peningkat akreditasi, dan di situ berkumpul banyak sekali jurnal ya, dan kita bisa mentargetkan jurnal yang kita target untuk publikasi secara mudah di situ, atau kita mencari di skema GoJR yang di luar negeri, maka kita bisa mencari jurnal. Tapi ketika pengelolaan jurnalnya itu masih cetak ya, belum secara online, belum bisa diakses secara online, maka kita akan terkendala dengan pencarian informasi terkait jurnal ya. Mungkin kita hanya tahu beberapa jurnal saja, itu pun dari teman atau dari perpustakaan dan sebagainya. Itu salah satu istilahnya keuntungan manfaat. Kemudian juga ketika artikel kita dipublish di jurnal elektronis dan bisa diakses secara online, maka kita bisa men-tracking jumlah citasi di paper kita. Tentunya kita sebagai dosen atau peneliti itu harus memiliki Google Scholar ya, profil di Scholar untuk melihat rekam jejak penelitian kita, aplikasi kita, kemudian jumlah citasi kita itu bisa direkam. Ini manfaatnya. Kalau kita publikasi kita hanya dipublikasi di jurnal cetak ya, tanpa bisa diakses di internet atau secara online, maka kita tidak bisa mengecek siapa yang mencitasi kita. Ya, jumlah peneliti yang merujuk ke penelitian kita itu berapa, itu akan susah kita lacak. Seperti itu. Jadi itu gambaran perubahan paradigma itu akan membawa dampak yang positif dan banyak perubahan di situ. Bahkan dari sistem akreditasi, dari akreditasi versi cetak sekarang menjadi versi jurnal elektronik juga banyak yang berubah cara penilaiannya. Seperti itu. Ini untuk latar belakang ya. Kenapa kita perlu mengenal OJS atau mengubah dari penerbitan secara cetak menjadi online ya. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang mengelola jurnal secara konvensional menggunakan versi cetak dan belum memiliki website jurnal untuk pengelolaan secara elektronis dan tidak bisa diakses melalui internet. Nah, ini perlu segera membuat jurnal yang dibangun menggunakan OJS, platform OJS. Kemudian tadi saya sempat singgung bahwa untuk versi OJS ini ada versi 2 yang sebelum istilahnya sebelum pengembangan versi 3. Nah, ini versi 2 ini juga lumayan populer ya, digunakan banyak oleh jurnal di Indonesia dan masih banyak yang belum migrasi ya. Sebenarnya masih istilahnya kedua versi ini sama-sama bisa dipakai. Jadi tidak harus Bapak Ibu migrasi ke OJS 3 tidak. Tapi kalau memang bisa dan mampu untuk melakukan migrasi, upgrade ke OJS 3 ya silahkan. Karena butuh skill atau pengetahuan terkait dengan database, karena itu kan perubahan versi itu kadang struktur database-nya berbeda. Tim IT-nya yang harus bekerja keras kalau misalkan mau mengupgrade dari OJS 2 ke OJS 3 tanpa ada perubahan di sisi artikelnya. Lalu apa yang ada di OJS 3? Apa yang baru di OJS 3 dibandingkan OJS 2? Ya, ini saya rangkumkan sekitar ada 8 ya. Sebenarnya ada 9, tapi 9 itu sesuatu yang lumrah sebenarnya. Jadi yang intinya ada 8 hal yang baru pengembangan dari OJS 3 ini. Yang pertama adalah terkait dengan editorial discussion, kemudian yang kedua adalah flexible workflow-nya, ketiga flexible role-nya, keempat flexible task access, kelima submission file-nya, keenam adalah customizable interface ya, atau antarmuka yang mudah di custom. Ketujuh adalah bootstrap theme ya. Ini kita bisa memakai bootstrap
sistem yang kemarin waktu seri 1 sudah dipraktekkan cara menginstal Themes Bootstrap. Nah, jadi pada saat kita menginstal ini Themes Bootstrap-nya itu belum belum default masuk ke dalam instalasi. Jadi kita perlu menginstal sendiri. Kemudian ke-8 adalah responsive design. Nah, ini kita bahas satu-satu sebelum kita masuk ke setup dari jurnal OJS 3. Editorial discussion atau forum diskusi di setiap tahap editorial. Ya. Di OJS 3 itu kita mempunyai suatu fitur diskusi internal ya untuk masing-masing tahapan editorial. Jadi di OJS 3 itu dibagi menjadi 4 tahapan proses editorial. Yang pertama tahap submission, kemudian setelah submission selesai itu masuk ke tahap review, kemudian masuk ke copy editing dan production. Nah, ini 4 tahap yang bisa kita lihat di dashboard di OJS 3. Dan masing-masing tahap ini ada fitur untuk diskusi ya, discussion. Diskusi antara siapa? Antara user yang terkait, misalkan antara peneliti dengan antara penulis dengan editor, antara penulis dengan copy editor, antara penulis dengan layout editor, itu di bagian production. Antara penulis dengan reviewer juga bisa. Nah, ini sesuatu yang baru di OJS 3 yang tidak ada di OJS 2. Apa istilahnya ya? Saya satu tahun mungkin ya, saya 1 tahun mengelola jurnal Infotail menggunakan platform OJS 2 ya. Udah lama sekali ya, tapi ketika saya masuk ya mungkin saya masih paham lingkungan kerja di OJS 2. Tapi di sini memang ini sesuatu yang baru ya, ada forum diskusi. Diskusi seperti apa ya? Bahwa Ibu melakukan diskusi di forum-forum online ya, Kaskus dan sebagainya yang sering jadi create topik, kemudian kita kirim pesan, terus undang peserta untuk melakukan diskusi. Nah, ini seperti prinsip kerjanya seperti forum online di website di internet itu. Ini sangat menarik. Jadi ini contohnya, ini saya tampilkan forum diskusi yang ada di tahapan submission. Ini adalah pre-review discussion. Ini ada di submission. Jadi sebelum masuk review ini ada suatu fitur untuk melakukan discussion. Jadi kita tinggal add discussion untuk membuat topik dan meng-add partisipannya, siapa yang akan terlibat dalam diskusi. Nah, di sini kita tinggal kirim pesan atau melampirkan file, bisa gambar, bisa doc, bisa PDF dan sebagainya di dalam di dalam forum diskusi. Jadi ini saya contohkan, saya buat suatu forum diskusi yang partisipannya ini bisa kita add ya, siapa saja partisipannya. Kemudian ini topiknya, kemudian saya insert sebuah dokumen. Ketika kita ingin diskusi sebuah masalah, kita bisa melampirkan dokumen pendukung ya, baik gambar atau PDF atau seperti itu. Dan kita bisa komentar di sini untuk melakukan diskusi. Fleksibel workflow, jadi alur kerjanya lebih fleksibel ya. Ini tadi saya jelaskan bahwa di OJS 3 ini dibagi menjadi 4 tahapan editorial ya tadi. Submission, review, copy editing, dan production. Dan untuk masing-masing tahapan itu kita bisa berpindah dari satu tahap ke tahap lain tanpa harus menyelesaikan tugas di setiap tahapan. Jadi bisa loncat sebenarnya. Jadi submission langsung kita masuk ke copy editing atau langsung masuk ke production. Tapi itu kan intinya itu bukan suatu istilahnya itu bad practice ya, tidak praktek yang buruk ya, tidak boleh melakukan seperti itu. Dalam pengelolaan jurnal itu tetap kita harus mengikuti standar baku dan dalam pengelolaan standar editorial. Jadi submission itu file file paper kita itu perlu direview oleh peer reviewer atau melakukan proses peer review oleh reviewer, kemudian setelah direview dan direvisi baru masuk ke copy editing untuk
perbaikan tata bahasanya, kemudian baru masuk ke production. Di production itu kita layout kita ubah ke dalam format yang siap untuk diterbitkan dan dilakukan proofread ya di situ. Nah ini, jadi tetap harus melakukan proses tahapan mulai dari tahap pertama sampai tahap keempat seperti itu. Tapi di OJS 3 itu memberikan kemampuan untuk meloncat dari satu tahap ke tahap lain. Jadi dari submission ke review misalkan, ke review ternyata Anda tidak punya copy editing, langsung ke production itu bisa. Itu bisa diberi kemampuan seperti langsung masuk loncat ke sini seperti itu. Jadi aliran kerjanya itu lebih fleksibel. Kemudian fleksibel role ya, peran ya. Jadi peran ini lebih fleksibel ya. Jadi di OJS 3 kita memungkinkan user mengubah peran dengan mudah. Misalkan di sini tadi saya membuat suatu user di OJS 3, kemudian saya perannya adalah editor. Maka saya bisa mengubah peran saya menjadi author dengan mudah. Atau satu user itu bisa multi peran ya. Saya sebagai author, reviewer, editor itu bisa tinggal dicentang-centang ya. Nanti saya tunjukkan. Kemudian di samping itu juga kita bisa meng-create rule yang baru ya. Di sini ada kemampuan di OJS 3 untuk meng-create rule yang baru. Rule yang default yang sudah di-create oleh OJS 3 ini seperti yang Bapak Ibu lihat di sini ada jurnal manager, jurnal editor, production editor, section editor, guest editor, copy editor, design, translator dan sebagainya. Misalkan Bapak Ibu di dalam pengelolaan jurnal itu memiliki apa istilahnya staff atau tim dengan nama yang tidak ada di sini, dengan tugas-tugas yang katakanlah spesifik, ya silakan di-create role-nya. Create role namanya siapa, terus kemudian Bapak Ibu tinggal memberikan hak akses ke tahapan editorial mana. Nah, karena masing-masing role ini memiliki hak akses ke tahapan yang berbeda-beda. Misalkan contoh copy editor. Copy editor kan tugasnya pada saat tahap copy editing. Maka secara default itu perannya ini hanya dia bisa mengakses di tahapan copy editing. Dia tidak bisa mengakses ke tahap review, submission atau production. Jadi dia ketika masuk ya berarti dia halaman kerjanya itu adalah pada tahap copy editing. Dan ini sebenarnya kita bisa edit ya. Jadi walaupun defaultnya di sini, kalau misalkan saya sebagai jurnal manager ingin copy editor itu juga bisa masuk ke review, ke submission, ke production ya tinggal saya klik-klik sendiri seperti itu. Tapi itu nanti akan membahayakan ya, artinya apa istilahnya takutnya adalah bisa merubah hal-hal yang bukan menjadi tugasnya, karena copy editor tugasnya ya cukup di tahapan copy editing, nggak perlu masuk ke tahap review, nggak perlu masuk ke production. Kemudian untuk editor ya, baik section editor, case editor maupun yang jurnal manager, jurnal editor itu bisa masuk ke semua tahap, bisa masuk ke semua tahap. Ya, semua empat tahapan seperti itu. Ini jadi perannya ada fleksibel. Kalau di OJS 2 kalau tidak salah ingat itu satu user satu peran kalau nggak salah. Jadi kalau kita masuk sebagai editor, kemudian kita ingin masuk sebagai reviewer, kita harus keluar dulu, kita masuk perannya sebagai reviewer. Jadi masuk ke ini ya, halaman user ya. Nah itu apa istilahnya tidak fleksibel. Tapi kalau di OJS 3 perannya itu kita bisa milih banyak di sini. Nanti saya tunjukkan bisa kita memilih peran banyak di sini. Nah, ini yang meng-create ini ya peran baru. Oke, tadi flexible task access. Ini di kelemahan di OJS 2 ini saat harus mengganti peran untuk melakukan tugas yang berbeda. Oh tadi ya saya jelaskan. Jadi harus mengganti peran untuk melakukan tugas yang berbeda. Misalkan tadi tugas submission dan jurnal setting. Maka kita perlu mengganti peran dari editor maupun jurnal manager. Jadi kita harus berganti peran dulu. Nah di OJS 3 itu bisa
apa istilahnya, include semuanya di situ. Dan kemudian di OSIS 3, ini, kita tinggal login sebagai satu user dan perannya banyak tadi ya, bisa sebagai tadi editor maupun journal manager. Sehingga saya bisa melakukan setting juga di sini. Sebagai journal manager saya bisa men-setting, melakukan setup atau setting di website jurnal. Dan sebagai apa, editor, maka saya bisa melihat atau mengoreksi setiap tahapan dari tahapan editorial, dari submission, kemudian dari apa namanya, review, copy editing, sampai production. Ini letaknya di submission. Ketika kita klik submission, maka ini muncul 4 tahap. Oke, nanti kita lihat di OJS-nya langsung sekalian. Submission file ya, di OJS 2, ini author hanya atau dapat mensubmit satu file utama, biasanya manuskrip, dan file tambahan, supplementary, yang ditangani secara berbeda nih. Sedangkan di OJS 3, author dapat mengupload file utama dengan jumlah tak terbatas, baik itu manuskrip, artikel, image, tabel, datasheet, dan lain-lain. Ini menggunakan pilihan add another file. Nah, di sini, di tahap ini, file edit, add another file. Nah, di sini ketika klik add another file, maka kita bisa menambahkan beberapa file tambahan ya, misalkan berupa datasheet penelitian kita, berupa apa ya istilahnya, hasil pengujian kita yang katakanlah banyak sekali, nggak mungkin dimasukkan dalam paper kita, maka itu bisa di-add-kan atau dilampirkan di pengajuan pada saat kita submission. Jadi jumlah tak terbatas. Dan kemudian kita bisa milih di sini. Jadi file tersebut masuk kemana nih? Artikel teks ini biasanya yang paper kita ya. Kemudian riset instrumen, riset material, riset result, transkrip, data analisis, data set, source tag, dan sebagainya. Ini kita bisa pilih disesuaikan dengan jenis file yang akan kita masukkan di situ. Customizable interface atau antarmuka yang mudah untuk di custom atau diubah atau dimodifikasi. Selain membuat alur kerja lebih mudah untuk di custom disesuaikan, maka antarmuka pengguna pun lebih fleksibel antarmuka. Teman-teman yang katakanlah pernah masuk ke OSIS 2 dan OSIS 3 pasti akan menemui hal ini. Jadi interface-nya lebih simple, lebih mudah ya, lebih mudah. Sebagai author pun ketika kita submit di OJS 2 maupun OJS 3 itu akan terasa bedanya. Di OJS 2 untuk membuat terms yang baru ini dibutuhkan banyak modifikasi di style sheet ya. Jadi bisa ada modifikasi di OJS 2 dengan memasukkan apa istilahnya, file modifikasi ya di style sheet. Di OJS 3 untuk mengurangi kendala ini dipisahkan antara style sheet dan template. Jadi kita bisa menginstal template, kemudian kita bisa memodifikasi tampilan CSS menggunakan style sheet. Jadi tidak berat. Kalau di OJS 2 ya semuanya harus dimasukkan di style sheet ya di sini. Kemudian, nah ini saya lihat di sini ya, ini ada terms, ini ada journal style sheet, journal style sheet di sini. Ini terms-nya ada default, ada bootstrap. Bootstrap itu banyak pilihannya di sini, kita bisa milih macam-macam pilihan apa namanya terms. Kemudian kalau dari terms yang kita pilih, kemudian kita mau modifikasi tampilan sedikit ya, itu bisa lewat style sheet. Bisa lewat style sheet. Ini yang paham tim IT, saya nggak paham kalau soal apa istilahnya apa terkait dengan HTML atau PHP dan sebagainya. Ini tim IT yang bootstrap term ya ini adalah suatu term yang membuat tampilan website kita itu tidak kaku, jadi lebih indah dilihat, lebih user friendly, lebih smooth ya, lebih smooth. Jadi Bapak Ibu kalau pertama kali menginstal OJS itu pasti tampilannya kaku gitu, apalagi yang OJS 2, kalau tampilan OJS 2 itu kaku, kita perlu modifikasi style sheet itu supaya apa ya, supaya menarik gitu, supaya smooth, menarik. Nah di OJS 3 ini kita bisa menginstal bootstrap terms ini supaya tampilannya menarik. Ini saya contohkan di sini ya. Ini saya pakai tampilan jurnal header jurnal Infotel, saya copy saja ini untuk contoh saja.
Bapak Ibu sih bisa melihat di jurnal Infotel ya, itu pakai bootstrap theme, lebih lebih apa istilahnya, lebih menarik. Dan kalau Bapak Ibu punya sedikit beberapa anggaran untuk membeli terms, itu sebenarnya banyak yang menjual terms yang bagus-bagus. Kalau nggak mau repot untuk memodifikasi. Tapi kalau Bapak Ibu apa istilahnya cukup dengan bootstrap term dan kita melakukan modifikasi sedikit, ya itu silakan dilakukan untuk menghemat anggaran untuk membeli terms. Responsive design, jadi ini di OJS 2 tampilan kekurangannya adalah kurang responsif ya. Artinya responsif itu kan kemampuan website jurnal untuk mengatur ukuran layar di sisi pembaca ya, ketika dilihat dari tablet, dari handphone maupun dari layar PC atau laptop. Nah, di sini OJS 3 itu lebih full responsif, jadi bisa menyesuaikan dengan ukuran screen-nya dari pembaca yang sedang melihat seperti itu. Jadi itu sekitar 8 hal yang baru di OJS 3. Sekarang kita masuk ke setting ya. Ini setting, nanti saya langsung masuk ke OJS-nya, jadi tidak menggunakan PPT. Nanti Bapak Ibu silakan materinya bisa dilihat di PPT ya, karena ini lebih enak, lebih langsung menggunakan OJS, langsung masuk OJS. Saya ganti dulu. Sebentar. Menampilkan. Ini Pak ya. Oke, terlihat ya. Itu sepertinya itu. Iya. Ini adalah mohon nanti kalau misalkan ada sesuatu yang salah ya dalam screen share-nya saya, mohon disampaikan. Ini saya sedang menampilkan instalasi hasil tampilan dari OJS 3 di localhost saya. Ini saya install di localhost saya di laptop saya, tidak di server yang sesungguhnya. Ini saya jelaskan tadi yang mungkin perlu dilihat di sini yang multi peran pada dalam user. Ini saya lihat sedang membuka ini user di ini. Ntar agak lama. Sudah kok. Ya. Ntar lagi loading agak lama ya. Nah ini ada 3 user yang sudah saya masukkan di instalasi OJS 3 saya. Katakanlah di Dani Editor, saya edit user, maka perannya bisa muncul di sini. User role, ini peran user, ini apa saja. Bisa kita klik banyak peran di sini. Jadi saya bisa peran sebagai author, sebagai reviewer, sebagai layout editor, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita defaultnya adalah jurnal editor atau jurnal manager, itu sebenarnya perannya sudah masuk ke copy editor maupun layout editor. Jadi tanpa saya centang layout editor maupun copy editor itu sudah masuk di peran jurnal editor sebenarnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi satu user perannya bisa banyak. Jadi tidak perlu kita istilahnya keluar dulu terus masuk sebagai reviewer, keluar dulu masuk sebagai author dan sebagainya. Jadi satu user bisa untuk banyak peran seperti itu. Oke, sekarang kita akan bahas terkait dengan setting atau setup jurnal. Semoga cukup waktunya sampai jam 10:30. Ada 4 setting atau setup di OJS 3. Yang pertama adalah jurnal setting atau menyeting jurnal, website, workflow, dan distribution. Pertama adalah kita lihat di settingan jurnalnya dulu. Nah, ini
saya tunjukkan beberapa hal yang mungkin, desainnya bisa Bapak Ibu tiru ya. Di jurnal setting ini kita harus mengisi jurnal name ya, ini saya kasih nama jurnal online. Jurnal inisial ini yang bintang ini harus wajib ya, ini inisial itu yang apa istilahnya, singkatan ya, misalkan jurnal JTMM misalkan dan sebagainya. Jurnal abbreviation ini tidak itu apa isinya, eee, pilihan ya, bisa diisi tidak. Abbreviation ya singkatan ini, tapi yang biasa dipakai ya yang inisial ini, jurnal inisial, Ijair, Ijain dan sebagainya itu kan, masuk ke inisial. Publisher-nya harus diisi, ISSN-nya juga harus diisi ya. Nah, ini saya nggak mengisi karena, ini hanya contoh saja, kalau kita ngisi ISSN yang salah, itu nanti ada notifikasi bahwa nomor ISSN kita tidak benar. Jadi saya kosongkan hanya untuk latihan saja. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mempunyai ISSN ya, silakan diisi di sini. Online ISSN maupun print ISSN. Nah, yang saya tunjukkan nanti adalah pengaturan di jurnal summary-nya ya. Di sini ini adalah berisi deskripsi singkat tentang jurnal yang tampilannya nanti ada di sebentar. Screen saya kelihatan sudah nampilin ini belum ya? Gambar ini ya, sebentar. Ini ya, ini. Oh, ini benar. Ya, ini tampilannya seperti ini. Ini adalah deskripsi singkat. Jadi, Bapak Ibu sekalian bisa meniru atau bebas tidak meniru juga nggak apa-apa. Jadi kalau di jurnal Infotel itu, di deskripsi singkat itu ada cover jurnal yang tampilannya kecil, kemudian deskripsinya ada di samping ya. Deskripsinya ada di samping. Kalau Bapak Ibu tidak meniru layout deskripsinya jurnal seperti ini ya masalah. Jadi hanya teks saja di teks. Tapi kalau Bapak Ibu nanti insert gambar di homepage itu nanti di sini akan muncul tampilan sampul jurnal yang besar. Nah, itu menurut saya mengganggu, layout seperti itu mengganggu menurut saya. Jadi lebih enak dilihat ketika tampilan di awal ini adalah berupa deskripsi singkat dari jurnal, kemudian ada covernya, deskripsinya ada di sini. Nah, ini saya akan perlihatkan ininya. Ini sebenarnya ada sedikit custom di HTML ya, pakai ada kode HTML. Kita lihat di sini, kita klik di sini, muncul source code-nya. Jadi pakai tabel sebenarnya. Saya buat seperti tabel. Ini kalau Bapak Ibu lihat di sini ada garis-garis, ini sebenarnya tabel. Ini kodenya sudah saya sertakan di materi, tinggal di copy paste kodenya dan di insert, dimasukkan di sini. Masukkan kode HTML kan di sini. Ini ada kode tanda kurung 2 ya, kebalik ya ini. Lebih besar kurang dari ya ini. Ini untuk menginsert kode-kode HTML di sini, source code-nya ya. Jadi menggunakan tabel, nanti tabelnya dibagi dua, ada dua kolom ya, satu kolom pertama untuk ini, untuk covernya, kolom kedua untuk deskripsinya. Bapak Ibu tinggal mengganti saja deskripsinya di sini, kemudian cover jurnalnya Bapak Ibu simpan dulu di ini site image ya, site public folder instalasi server, public sites image, kemudian masuk ke jurnal admin atau terserah mau nyimpannya di mana, yang penting di public site ya. Kemudian Bapak Ibu panggil dengan img search ya, src ini kode HTML ya, kode HTML ini Bapak Ibu tinggal mengulik sedikit ya kode HTML-nya seperti itu. Nah, ini tampilannya nanti akan lebih smooth ya, seperti itu. Kalau misalnya tidak menggunakan layout seperti ini ya Bapak Ibu silahkan tinggal menulis saja deskripsinya seperti apa. Jadi tampilannya berupa paragraf nanti, tidak ada gambar. Layoutnya menurut saya lebih bagus yang. Kemudian mengisi editorial team. Nah, di sini Bapak Ibu silakan mengisi editorial team yang lengkap, mulai dari chief editor, associate editor kalau ada, editor report, managing editor, copy editor, layout editor,
IT support dan sebagainya yang termasuk dalam editorial board atau editorial team. Nah, ini isinya di sini, isinya. Kemudian about the journal. Nah, ini about journal di sini isinya adalah banyak nih, di sini juga diberi penjelasan ya. Ini berisi tentang hal-hal yang bisa menarik dari pembaca, author atau reviewer. Isinya terkait dengan open access policy, kemudian focus and scope dari jurnal, copyright, notice, sponsorship disclosure, history of journal ya, jadi apa sejarah jurnalnya Anda sertakan di situ. Privacy statement, kemudian juga archiving ya. Ini bisa Bapak Ibu contoh di banyak jurnal juga ada, tinggal Bapak Ibu amati ya, kemudian bisa tiru, dimodifikasi juga silakan Bapak. Kayak ini kalau saya di sini open access policy, fokus and scope-nya apa saja, copyright notice, privacy statement, archiving, peer review, history, publication charge, dan reference management dan sebagainya, atau kebijakan-kebijakan pengelolaan jurnal dimasukkan di sini ya. Kita bisa melihat dari beberapa jurnal yang sudah ada apa yang perlu dimasukkan ya, silakan ditiru saja. Kemudian kontak ya, kontak ya, ini kontak ya, mailing address berarti alamat persuratan ya, alamat sekretariat jurnal tersebut di mana. Jadi Bapak Ibu harus mempunyai alamat sekretariatan. Prinsipal kotak silakan ditulis, ini adalah biasanya terkait dengan editorial ya, jadi ya silakan chief editornya yang dimasukkan bisa. Technical support kontak, jadi ini adalah kontak person terkait dengan teknik ya, misalnya ada problem submission, editing, reviewing atau yang lain-lain, ini bisa menghubungi yang technical support. Kemudian section apa? Section ini pembagian ya, pembagian. Nanti Bapak Ibu bisa create section di sini, kemudian saya mau membuat create section 2 ya, telekomunikasi dan informatika yang baru, yang defaultnya adalah artikel. Nanti tampilannya adalah seperti ini. Bapak Ibu bisa melihat ya. Nah ini tampilannya di sini. Ketika misalkan saya punya fokus dua bidang ilmu, telekomunikasi dan informatika. Ketika author mensubmit artikel ke jurnal kita, maka mereka akan diberi pilihan mau disubmit ke section mana, telekomunikasikah atau informatika. Jadi nanti akan di daftar isi itu nanti akan otomatis tercluster, terkelompokkan sendiri. Mana artikel yang masuk ke bidang telekomunikasi, mana yang informatika. Jadi sudah dipilah-pilah sendiri oleh sistem. Itu memudahkan kita untuk mengklasifikasikan jenis artikel masuk kemana. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai beberapa fokus scope-nya, kemudian bisa diklasifikasikan bidang ilmunya ya silakan dibuat section. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu nggak akan membuat section, ya cukup artikel saja. Ini defaultnya artikel. Ini jurnal setting, jurnal website. Saya percepat. Nah, ini banyak sekali nih jurnal website. Saya percepat aja nih. Ini logo ya, Bapak Ibu sekalian bisa mengupload logo di sini, logo jurnal ya. Kemudian page footernya ya. Ini page footernya ini saya seperti ini. Jadi di footer bagian footer ini indeksasinya di mana saja. Ini sudah saya buat blok-blok ini. Tinggal kita insert gambar-gambar lembaga pengindeks. Dan tinggal diatur. Nah, ini bisa kita lihat di kode source code-nya. Nah, ini pakai kode HTML juga ini. Tinggal Bapak Ibu mengedit. Jadi Bapak Ibu silakan menyimpan dulu file gambar lembaga pengindeksnya di file instalasi di public, folder public, site, terus image ya silakan pakai image ya, folder image dan seterusnya. Nah, itu baru nanti dipanggil pakai IMG SRC ini memanggil gambar ya, file gambar. Kemudian setelah itu copyright, jurnal online, ini ISSN sama print maupun elektronik. Kemudian publishernya siapa? Ini akan muncul di bagian footer kalau kita tunjukkan di sini bagian footernya. Bentar, ini terhalang. Nah, ini bagian footernya ini. Ya, ini bagian footernya. Ini bagian footer akan muncul seperti ini.
Kemudian pemilihan term seperti yang saya tunjukkan di awal ya, 8 hal yang baru. Ya, di sini dipisah antara pemilihan sistem dan style sheet ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada 2 term yang terinstall ya, default term sama Bootstrap 3 ya. Dan hati-hati kalau menginstal terms, Bapak Ibu sekalian harus menyesuaikan versi term Bootstrap dengan versi OJS 3-nya, karena di situ juga banyak versi terms Bootstrap 3. Sekarang Bootstrap 3 ini untuk versi OJS 3 titik berapa, itu harus sesuai. Kalau tidak sesuai itu nggak jalan, akan error ya ininya. Kemudian ini style sheet-nya, jika Bapak Ibu mau ubah CSS-nya. Kemudian ini sidebar manajemen untuk mengatur susunan sidebar-nya. Di sini bisa kita atur, kita bisa di drop down ya, dipindah-pindah di sini. Tampilan sidebar-nya, sidebar ada di sebelah kanan ya, di sini. Nah ini urutan ini ya, urutan sidebar-nya bisa kita pindah-pindah urutannya di tadi di website ya, di website setting. Kemudian homepage image, nah ini Bapak Ibu sekalian bisa mengupload homepage image di sini. Nanti munculnya di halaman awal yang tadi yang saya sebutkan. Kalau kita insert homepage image, maka di bagian sini deskripsi jurnal itu nanti muncul cover ya. Kalau kita input gambarnya berupa cover jurnal, cover besar baru deskripsi. Sangat mengganggu sih, menurut saya sangat mengganggu. Tapi ada yang suka seperti itu ya silakan, nggak apa-apa. Jurnal favicon itu tanda yang muncul di website di browser kecil-kecil ini kalau nggak salah itu. Kemudian additional content, nah ini saya tambahkan editorial member ya, yang editor in chief sama associate editor sama editor board, tidak semuanya sih. Jadi saya tambahkan di sini editorial member untuk promosi juga sih sebenarnya ke pembaca. Nah, di sini ini pakai apa nih? Pakai tabel juga ini, pakai HTML, pakai tabel. Gambar-gambarnya ini kita simpan dulu di folder instalasi, kemudian kita panggil pakai tadi img src ya. Itu kode HTML. Nah, ini kalau kita lihat kodenya ya, kita lihat seperti ini kodenya. Tampilannya nanti di sini. Setelah daftar tabel, daftar isi dari isu yang telah terbit, itu muncul ya editorial member of journal seperti ini. Ini gaya jurnal kami ya. Kalau Bapak Ibu sekalian untuk mau mengisi sesuatu yang lain ya silahkan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Adanya di sini, additional content itu nanti muncul di homepage di bagian bawah setelah daftar isi dari isu yang terbit. Nah itu. Kemudian information ini defaultnya ada, dibiarkan aja atau Anda ubah ke bahasa Indonesia ya silakan, kalau yang survei bahasa Indonesia. Nah, ini untuk for reader, for author, for librarian ini ada atau ditambahkan ya informasi yang mungkin perlu disampaikan ke mereka, silakan. Masing-masing jurnal punya kekhasan masing-masing. Archiving ya, ini pengarsifan di logs sama logs ya, tinggal Bapak Ibu centang saja di sini. Ini nanti otomatis terarsip di sini log sama logs. Ini pengertiannya apa di sini bisa Bapak Ibu baca. Language ya, ini kalau saat penginstalasinya itu kita memilih 2 bahasa atau 3 bahasa ya, kita bisa memilih beberapa bahasa, tapi yang saya pakai ini hanya 1 bahasa pada saat instalasi sehingga munculnya 1 bahasa Inggris. Ini plugin untuk pengaturan plugin, bisa mengaktifkan plugin. Tadi Bootstrap juga nanti ketika instalasi juga perlu diaktifkan melalui plugin ini. Di sini ada 2 tab, install plugin. Ini adalah plugin yang terinstall, kemudian plugin gallery. Plugin gallery adalah berisi plugin-plugin yang bisa kita install. Ini bisa kita pilih. Kemarin sudah dijelaskan oleh Mas Agi ya pada saat minggu lalu untuk instalasi plugin. Kalau server yang kita gunakan Linux, tinggal install saja sebenarnya. Contohnya misalkan ini, kita lihat. Oh, belum diinstal. Atau kita menuju ke ini ya, menuju ke sumbernya, kemudian kita download, kita ekstrak, kemudian kita masukkan ke file instalasi di server ke bagian plugin. Kalau yang muncul install itu apa ya di sini? Kalau saya
Lihat mungkin ini ya. Oh, ini udah diinstal. Oh, ini belum terinstall ya. Ini perlu diinstal manual ya, perlu diinstal manual. Jadi Bapak Ibu silakan klik website ini ya, sumber dari plugin ini, kemudian di-download file zip-nya, kemudian diekstrak, kemudian dipindahkan ke ini, ke folder instalasi di server. Nah, seperti itu. Ini ada plugin. Plugin di sini banyak plugin, tinggal Bapak Ibu centang saja yang diperlukan. Ini kemarin sudah dijelaskan, saya lewati aja. Kemudian announcement ya, ini pengumuman. Ini pengumuman, Bapak Ibu silakan bisa memberikan pengumuman di sini dengan create add announcement ya. Di sini bisa create dulu tipenya, misalkan tipe pengumuman. Klik pengumuman, di sini tulis di sini create, misalkan call for paper, misalkan ada call for paper, pengumuman call for paper, maka masuknya ke tipe call for paper. Kalau misalkan pengumuman umum, ya silakan Bapak Ibu masuk ke jenis umum ya, misalkan add announcement ya. Nah, di sini tinggal kita pilih tipenya apa, pengumuman atau call for paper. Title-nya apa, judul pengumumannya, short description-nya ini adalah deskripsi singkat, karena misalkan pengumuman itu satu halaman penuh, Bapak Ibu jangan mengkopikan atau menuliskannya di short description ya. Ini adalah pengumuman singkatnya saja, mungkin satu paragraf awal aja dimasukkan, yang full-nya adalah di description-nya. Anda tulis di sini semua pengumuman yang ingin disampaikan. Kemudian expired date, kalau dikosongkan berarti tanpa batas waktu, kalau diisi berarti pengumuman itu sampai kapan, nanti akan hilang sendiri. Kemudian send notification email to all registered user. Jadi nanti ketika ini centang, ketika kita create sebuah pengumuman, itu nanti semua user yang terdaftar di OCS itu akan menerima pengumuman. Makanya ketika kita memberikan pengumuman call for paper, dan semua kita sudah memiliki banyak user, itu enak, artinya mereka akan terkirimkan juga pengumuman tersebut. Bentar ini, nah ini pengumuman di sini, ya pengumuman. Saya berikan pengumuman ini, announcement. Nah ini pengumumannya singkat. Saya kasih pengumuman singkat. Navigation menu itu adalah pengaturan navigasi menunya. Kita bisa mengatur di user navigation sama primary navigation. Ini primary navigation ini yang ada di sini, jurnal, current, archive, announcement, about. Kalau yang user navigation ini terkait dengan login, register dan sebagainya ya di sini. Nah ini user navigation menu. Kalau yang primary yang di sini, ini munculnya di sini. Kita bisa menambahkan apa saja menu yang akan muncul, nanti akan berderet di sini menu primary-nya. Kalau yang user ya ini kita bisa menambahkan di sini. Static page. Nah, static page ini menarik, nanti dijelaskan oleh teman saya untuk membuat halaman yang statik atau tetap. Oke, kemudian yang setting workflow, ini tinggal berapa menit ya. Workflow. Setting workflow, ada komponen submission, review, publisher, library, email. Ya, ini saya percepat saja. Ini nggak perlu diapa-apakan ya. Ini untuk tadi ya, untuk komponen artikel ya, pada saat author submit dengan multiple file atau dengan banyak file, maka disinilah komponen-komponen artikel tersebut. Kita bisa menambahkan add komponen di sini, tipe komponen, tipe file itu apa yang diupload di jurnal itu apa, ya kita bisa tambahkan di add komponen. Jika di sini tidak ada, kalau di sini sudah ada ya berarti nggak usah ditambahkan lah, nggak usah ditambahkan macam-macam. Ini kita sudah lengkap sebenarnya di sini. Ada riset material, riset result, transkrip, datasheet, source tag, multimedia dan sebagainya. Submission, nah ini pengaturan submission di sini Bapak Ibu bisa mengisi author guidelines atau panduan untuk author. Nah, di sini saya tampilkan di sini ada introduction-nya, general guideline-nya, panduan umum secara umum apa. Nah, ini macam-macam ya Bapak Ibu bisa nyontoh nanti di jurnal Infodel. Terus kemudian guideline for manuscript body text ya, menggunakan
IMRAD ya, Introduction, Method, Result, Discussion ya. Kemudian title-nya seperti apa, author name. Nah, ini semua author harusnya membaca panduan ini supaya sesuai dengan gaya selingkung jurnal yang akan ditargetkan. Bagian abstrak itu isinya apa, keyword apa, introduction itu apa harusnya. Nah, ini harus dibaca. Kemudian submission preparation checklist. Jadi pada saat author submit paper itu nanti harus men-checklist, dan ini bisa ditambahkan add item. Jadi kita bisa menambahkan item apa yang perlu di-checklist. Notification for author submission, nah ini dicentang saja di sini ya, centang. Kemudian submission metadata yang mau disertakan pada metadata submission apa, misalkan keywordnya dan referen, biasanya keyword reference sama supporting agency juga bisa sih. Ini kita tinggal milih. Saya nggak memilih semua, cukup keyword referen. Privacy statement ya, ini untuk statement privasi ya. Anda bisa mencontoh di jurnal lain. Kemudian review. Review ini kita bisa menentukan di sini default review deadline. Di sini deadline reviewer menerima atau menolak permintaan mereview. Ini 1 minggu. Bisa men-set, Bapak Ibu bisa men-set 2 minggu, 3 minggu, silahkan. Kemudian di sini adalah istilahnya waktu untuk mereview, ini 4 minggu. Jadi waktu untuk memberikan persetujuan 1 minggu, waktu untuk menyelesaikan proses review itu diberi batas waktu 4 minggu oleh pengelola jurnal. Kemudian automated email reminder. Nah, ini akan di reminder otomatis oleh sistem melalui email reviewer. Ini perlu diatur di file config.inc.php kalau nggak salah nih. Ini harus di-enable schedule task. Ya, kemarin yang Mas Agi jelaskan waktu instalasi. Nah, ini ada pengaturan di sini. Ini harus on ya, harus on supaya ini inaktif. Ini dikasih satuan ya, 1 hari setelah batas deadline ini, maka email reminder dikirim dari sistem ke email reviewer. Review form juga ini bisa di-create ya, silakan di-create di sini ya, review form di sini. Kemudian competing interest, ini konflik interest, jadi kebijakan terkait dengan konflik interest. Jadi reviewer harus baca ini, mematuhi kebijakan konflik interest dari jurnal. Kemudian macam-macam dicentang aja ini. Review guideline, ya ini panduan untuk mereview apa aja yang perlu dilakukan oleh reviewer. Ini perlu Bapak Ibu bisa tuliskan di sini, panduan dalam review. Review option, ini ada double blind, blind open. Double blind berarti reviewer sama author tidak saling melihat atau mengetahui. Kalau blind berarti salah satu bisa melihat. Kalau nggak salah, reviewer bisa tahu artikel siapa yang sedang direview, tapi author tidak mengetahui siapa yang mereview. Itu salah satu tahu ya, salah satu tahu terbuka ya, salah satu terbuka. Kalau open berarti dua-duanya tahu. Author tahu yang mereview, reviewer tahu siapa yang sedang direview. Review akses, email. Ini email ini Bapak Ibu sekalian bisa memberikan signatur atau tanda tangan digital di sini ya. Bapak Ibu bisa upload ini, insert, upload tanda tangan digital, maka di sini akan muncul pada saat sistem mengirimkan email ke user. Maka di bagian bawah email itu ada tanda tangan Bapak Ibu, misalkan di sini chief editor jurnal apa, terus di sini tanda tangan. Nah, ini bisa muncul seperti otomatis di sistem. Ini bonus address, ini Bapak Ibu sekalian mengisi email, silakan nggak apa, email yang lain pada saat terjadi error message, maka itu akan menuju ke email yang ditulis di sini. Ini template dari email yang terkirim secara otomatis. Bapak Ibu sekalian bisa mengedit, ya. Ini tinggal edit email. Secara default sudah ada kata-katanya, tapi sangat singkat sekali. Tapi kalau Bapak Ibu ingin memperluas redaksi dari email, ya silakan diedit sendiri aja di sini. Oke, waktunya sudah habis ya. Tinggal satu lagi distribution ya. Saya percepat distribution. Indexing, description ya, ini perlu dituliskan untuk mempermudah search engine atau mesin pencari mencari atau mengindeks website jurnal Bapak Ibu. Kemudian custom tag, ini saya isikan
metaname, metadata atau metatext ya, metatext dari Google Analysis ya. Ini saya punya Google Analysis, kemudian saya create Google Site Verification, untuk verifikasi saya masukkan di sini. Yang kedua ini saya lupa ini apa ya, seperti Google Analysis, cuma saya lupa ini apa ini, saya lupa. Ini akses berarti jadi jurnal OJS ini memberikan kemampuan atau memberikan fasilitas untuk open access. Artinya pembaca itu bisa mengakses isi dari jurnal kita secara bebas, bisa mendownload, bisa membaca tanpa harus masuk, tanpa harus membayar. Tapi di sini juga diberi pilihan. Kedua ini, the journal will require subscription. Jadi ketika kita ingin mendownload, kita perlu mensubscribe jurnal ini, website jurnal ini. Baru kita bisa mengakses semua konten atau sebagian konten dari jurnal. Atau yang ketiga, OJS will not be used to publish the journal's content online. Jadi ketika kita klik ini yang ketiga, semua artikel yang ada di jurnal kita tidak muncul di publish secara umum, tidak muncul, tidak kelihatan, hilang. Kalau pembaca masuk ke jurnal kita tuh tidak bisa melihat mana konten artikelnya. Ya, yang ketiga jangan ya, karena kita sedang membuat jurnal elektronis yang bisa diakses secara online, maka kita bisa memilih pilihan yang pertama, yaitu open access saja, open access. Seperti itu. Untuk payment ini saya nggak mengaktifkan ya, ini untuk misalkan yang berbayar ya, mending apa istilahnya secara manual transfer ya, itu lebih mudah. Saya belum pernah pakai yang ini. Permission ya, ini terakhir, ini Bapak Ibu bisa mengisi copyright notice, ini juga require author, dicentang aja ini. Nah, ini diisi. Nah, ini best new article, copyright new year on. Nah, ini isu atau artikel, silakan. Copyright holder ya, pemegang hak ciptanya. Jurnal nanti ada transfer copyright ya. Jadi mentransfer hak cipta artikel itu ke pengelola jurnal, ke penerbit ya, hak ciptanya. Kemudian lisensinya, Bapak Ibu sih bisa memilih lisensi ini, salah satu. Nah, ini apa dan bagaimana ini Bapak Ibu bisa baca di website ya. Nanti mungkin di acara Cambium selanjutnya saya akan undang pakar ya yang mengetahui lebih dalam terkait dengan lisensi. Kayak saya kurang begitu menguasai ya. Tapi yang saya pilih waktu itu saya baca di website adalah yang attribution non commercial share like 4. Nah, sebenarnya ini ada definisi dan ada batasannya. Ini nanti mungkin suatu saat saya akan undang beberapa pakar yang terkait dengan lisensi untuk mengisi di Cambium, menjelaskan tentang lisensi ini. Ini open access. Itu yang terkait dengan setting di OJS 3 ya. Tentunya untuk membahas seluruh yang ada di OJS 3 ini waktunya sangat terbatas ya. Sebenarnya masih ada beberapa yang tools, misalkan impor dan sebagainya. Ini nanti ada tema-tema sendiri, seri sendiri ya lah, dibuat seri sendiri, karena satu kali pertemuan bahas semua hanya seharian belum tentu selesai ya, harus dibuat beberapa seri saja. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, karena waktu pas jam 10.35 nanti selanjutnya disampaikan oleh pemateri kedua ya. Saya kembalikan waktunya kepada moderator Pak Agi, terima kasih.